Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menyajikan keroncong kearsipan yang di dalamnya, maksud saya bait-bait dari keroncong itu mempunyai makna yang sangat dalam, ya. Dan nanti saya coba bandingkan dengan kutipan-kutipan misalnya dari mantan Presiden Panama, Alvaro tahun 1937, dan juga kutipan-kutipan dari mendiang mantan Menteri Murdiono, ya, yang dikutip oleh banyak orang tersebut, ya. Dan nanti pada akhir video saya akan menghadirkan keroncongnya, ya. Jadi itu seperti apa, ya. Saya pertama kali mendengar bait keroncong kearsipan ini ketika saya diundang menjadi salah satu narasumber dalam satu acara yang namanya Arsip Menyapa di satu stasiun televisi. Namun ketika itu saya mendengar ini tidak begitu memperhatikan, ya, tidak begitu memperhatikan bait-baitnya, ya. Namun ketika saya mendapat videonya, kemudian saya lihat berkali-kali, saya dengarkan. Nah, ini baitnya sangat dalam sekali, walaupun hanya 5 bait. Dan pasti teman-teman muda pencipta lagu ini itu tidak sadar bahwa bait-bait yang dia ciptakan, maksud saya kalimat-kalimat yang dia ciptakan itu mempunyai makna yang dalam dunia kearsipan itu. Tapi untuk yang pertama, kita coba membandingkan bait-baitnya dulu, dan coba nanti kita lacak juga apakah kutipan-kutipan dari mantan Presiden Panama, Alvaro, yang kemudian banyak dikutip, ya, baik untuk karya akademik kearsipan atau yang dipasang di pintu masuk atau ruang-ruang rapat atau ruang-ruang pimpinan di lembaga kearsipan, ya, yang mengutip kutipan dari Presiden Panama tersebut. Apakah kutipannya itu benar atau tidak? Coba nanti kita lihat konteksnya itu seperti apa, ya. Oke. Baik, kita mulai dari pernyataan mantan Presiden Panama, Ricardo Alvaro. Nama lengkapnya itu Ricardo Joaquin Alvaro Jovane. Pernyataan itu dikutip pertama kali, saya kira, oleh Pak Djoko Utomo, mantan Kepala ANRI, di banyak tayangan PowerPoint yang disampaikan dalam satu seminar atau tulisan dari Pak Djoko Utomo. Itu juga mengutip dari pernyataan mantan Presiden Panama ini. Nah, kutipan dari Pak Djoko Utomo itu bunyinya begini. Nanti kita coba telusuri apakah benar seperti itu dan konteksnya seperti apa. Nah, pertama ini kutipannya, yaitu pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih, tukang tanpa alat. Arsip merupakan saksi bisu tak terpisahkan, andal dan abadi, yang memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan, dan kejayaan bangsa. Ini kutipan dari Pak Djoko Utomo, dan kutipan ini banyak dikutip di karya-karya ilmiah, ya, di Indonesia yang merujuk pada tulisannya Pak Djoko. Dan kalimat ini juga banyak dipasang tadi sudah saya sebutkan, di beberapa lembaga kearsipan, baik di ruang tamu, ruang rapat, maupun di ruang pimpinan lembaga kearsipan yang bersangkutan. Coba kita lacak dulu kutipan ini, ya. Saya menduga Pak Djoko ini mengutip dari tulisan William D. McCain yang berjudul The Value of Record ini, ya. Nah, McCain ini mengutip dari teks pidato Presiden Ricardo Joaquin Alvaro Jovane, atau sering disebut Ricardo Alvaro ini,
ketika beliau masih menjabat presiden dan memberikan sambutan pada Hari Kemerdekaan Panama ya tahun 1931 ya. Nah, McCain ini mengutip dari sana ya, dari teks pidatonya mantan presiden Ricardo Alvaro ini. Nah, teks lengkapnya dalam bahasa Inggris itu seperti ini ya, seperti ini. Jadi, nah ini kutipan dari McCain yang dikutip oleh Pak Djoko Utomo. Ini kutipan lengkapnya seperti ini. Jadi kira-kira terjemahnya seperti ini ya. Apakah mungkin untuk membayangkan pemerintahan yang terorganisir tanpa arsip mengenai tindakan-tindakannya, hukum-hukumnya, perjanjian-perjanjiannya, hubungannya dengan pemerintah lain dan dengan warga negaranya sendiri. Nah, ini kemudian ini yang bait berikutnya yang dikutip Pak Djoko. Pemerintahan tanpa arsip ibarat pejuang tanpa senjata, dokter tanpa obat-obatan, petani tanpa benih, pengrajin tanpa peralatan. Dan masih ada teks berikutnya. Arsip publik adalah landasan yang kokoh. Negarawan dapat melangkah dengan aman dalam kerja keras yang tiada henti dalam menjalankan urusan suatu negara. Mereka maksudnya arsip statis. Arsip adalah saksi yang diam, tidak memihak, dapat diandalkan dan abadi, yang memberikan kesaksian atas kerja keras, kemalangan, pertumbuhan, dan kejayaan bangsa. Ini yang dikutip oleh McCain. Jadi McCain mengutip sumber aslinya itu tepat. Ini ada sumber aslinya dalam bahasa Spanyol. Nah, sumber ini berasal dari naskah pidato mantan presiden Panama ya, dalam bahasa Spanyol ya. Maksud saya Presiden Ricardo Joaquín Alvaro Jovano yang kemudian sering disebut Ricardo Alvaro ini ya. Ini bahasa aslinya dalam bahasa Spanyol yang dikutip oleh McCain. Pengutipannya benar. Misalnya ini ya. Nah, ini yang dikutip oleh Pak Djoko. Pemerintah tanpa arsip ibarat pejuang tanpa senjata. Yang oleh Pak Djoko diterjemahkan tentara tanpa senjata. Nah, dalam teks bahasa Inggris yang ditulis oleh McCain ini disebut warrior. Warrior ini dalam bahasa Spanyol dari naskah pidatonya Alvaro ini berasal dari dari guerrero. Guerrero itu pejuang, dan McCain menerjemahkannya juga warrior, pejuang. Tetapi oleh Pak Djoko diganti menjadi tentara. Nah, begitu juga ini ya. Lanjutannya ya. Jadi an artisan without tool. Jadi pengrajin tanpa alat. Yang oleh Pak Djoko diterjemahkan menjadi tukang tanpa alat. Nah, an artisan ini berasal dari teks naskah pidatonya Alvaro. Jadi ini un artesano, artisan. Jadi ini pengrajin yang diterjemahkan oleh McCain dalam bahasa Inggris ini menjadi artisan. Tetapi oleh Pak Djoko Utomo ini diterjemahkan menjadi tukang, craftsman. Ini menjadi tukang. Jadi itu mengenai ini ya. Ini sedikit kita melacak asal usulnya. Nah, bagi yang berpandangan pragmatis, itu aja dipersoalkan. Baik, kita lanjut kutipan yang kedua, yaitu kutipan dari kutipan Pak Djoko Utomo yang mengutip pernyataan Murdiono, mantan Menteri Orde Baru, dan isinya seperti ini. Jadi tanpa arsip suatu bangsa akan mengalami sindrom amnesia kolektif dan akan terperangkap dalam kekinian yang penuh dengan ketidakpastian.
Oleh karena itu, tidaklah akan terlalu keliru jika dikatakan bahwa kondisi kearsipan nasional suatu bangsa dapat dijadikan indikasi dari kekukuhan semangat kebangsaannya. Ini pernyataan Pak Murdiono, mantan Menteri Orde Baru, yang dimuat dalam kata sambutan di buku ini ya, di buku Andri dalam Gerak Langkah 50 Tahun Indonesia Merdeka. Oke, nah biasanya secara umum pejabat-pejabat Orde Baru dan mungkin pejabat-pejabat sekarang ketika diminta untuk memberi kata sambutan dalam sebuah karya akademik atau sebuah buku populer atau dalam sambutan-sambutan dalam acara-acara seminar dan acara-acara seminar dan lainnya itu, sebagian atau mungkin sebagian besar itu tidak ditulis sendiri. Biasanya yang menulis kata sambutan itu adalah asisten atau asisten ahli atau sekretarisnya. Nah, setelah saya coba melacak-lacak, ternyata ada pernyataan yang sama, ya, yang mirip maknanya, ya, dengan pernyataan dari Pak Murdiono itu, yaitu pernyataan dari ini ya, dari arsiparis senior Amerika namanya Wayne C. Grover atau nama lengkapnya Wayne Creighton Grover. Nah, beliau ini adalah arsiparis senior dan salah satu pendiri dari organisasi kearsipan ternama di Amerika, The Society of American Archivists ini, dan beliau juga pernah menjadi Vice President of the International Council on Archive. Jadi pernah menjadi wakil presiden organisasi kearsipan internasional ICA, International Council on Archive ini. Nah, beliau ini meninggal dunia tahun 1970 ya, tepatnya 8 Juni 1970. Nah, pernyataannya seperti apa? Pernyataannya seperti ini. Pernyataan ini disampaikan pada tahun 1950 ya. Dan saya kutip sedikit saja. Saya terjemahkan ya secara bebas ya. Ini semacam amnesia permanen akan terjadi pada suatu pemerintahan yang arsip-arsip faktual masa lalunya yang sebagian tersimpan di lembaga kearsipan atau terwakili dalam lembaga kearsipan itu lenyap, itu musnah. Dan ini maknanya mirip dengan apa ya yang dinyatakan oleh mantan Menteri Orde Baru Pak Murdiono itu. Oke, ya. Nah, sekali lagi, ini bagi yang berpandangan pragmatisme, jadi detail-detail seperti ini ya mungkin halah gitu aja dipersoalkan, mungkin seperti itu ya, tapi oke lah, tidak apa-apa. Nah, yang terakhir ini bait dari lagunya Keroncong ya. Ini bait dari Keroncong, coba kita kita cermati ya, bait dari ini ya. Jadi baitnya sedikit ya, cuma 5 bait, namun intinya sangat dalam sekali. Coba saya bacakan bait-baitnya ini. Mari kita semua mengenal bersama-sama arsip penting untuk semua. Nah, konteksnya saya kira ini adalah konteks di Indonesia sekarang. Jadi kesadaran kearsipan di Indonesia, baik itu di masyarakat maupun di pejabat-pejabat, itu masih rendah. Dan ini diingatkan oleh bait ini oleh pencipta lagu Keroncong ini untuk bersama-sama kita untuk bersama-sama kita mengelola arsip kita sendiri ya. Itu kira-kira seperti itu maknanya. Jadi penting untuk semua. Nah, yang berikutnya, bait berikutnya ini sama, arsip itu hidup kita, arsip itu hidup kita. Nah, jadi ini mirip sekali dengan tadi ya, dua pernyataan dari mantan presiden Panama Alvaro, dan juga pernyataan dari mantan menteri Orde Baru Pak Murdiono. Arsip itu hidup kita. Jadi tanpa arsip ya, suatu negara
itu akan kacau. Atau lebih jelas lagi, tanpa arsip, pencipta arsip, baik itu perorangan, organisasi, masyarakat, negara, itu akan kacau. Jadi ini maknanya sangat dalam sekali. Arsip itu hidup kita. Arsip itu bagian dari hidup kita yang sangat penting ini, ya. Oke. Jadi begitu sedikit ulasan mengenai pernyataan dan bait dalam keroncong ini yang saya dekatkan dengan pernyataan Presiden Panama dan juga pernyataan mantan Menteri Orde Baru Murdiono seperti itu. Karena bait dalam keroncong ini sangat dalam sekali walaupun hanya beberapa bait itu. Ya, baik. Sekarang mari kita dengarkan keroncongnya.